Dapat orderan buat rakit PC kantoran, butuh yang awet tapi tetap bisa gaming berat. Dan di video kali ini saya akan tunjukkan proses merakit PC dari awal sampai akhir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Rakitan PC kali ini punya Mas Joni dari Surabaya. Dia butuh PC gaming dan PC kerja yang awet dan butuh cepat. Dia sih pengennya 3 hari udah selesai, padahal semua part-partnya itu beli online. Mau nggak mau semua partnya harus beli di toko Surabaya. Akibatnya harganya jauh lebih mahal dan stok partnya itu terbatas. Awalnya sih mau beli PC DDR4, tapi karena toko di Surabaya itu nggak ada prosesor DDR4, jadinya sekarang pakai DDR3. Pertama kita mulai dari prosesornya. Ini adalah satu-satunya part di rakitan kali ini yang bekas, pakai i5 4690. Prosesor Intel generasi keempat yang masih pakai DDR3 tapi sudah punya 4 core dan 4 thread. Kalau mau build pakai i5 Gen 4, beli yang 4690 ya, karena ini lebih kencang dari 4590 maupun 4570. Harga prosesor i5 4690 adalah 315.000. Lagi lumayan naik, bos. Untuk HSF-nya kali ini saya nggak pakai HSF standar, tapi pakai HSF Deepcool yang performanya sedikit lebih baik daripada HSF standar. Harganya 40.000. Lanjut ke motherboard, pakai motherboard Pharo H81 atau B85, motherboard entry level yang lumayan lengkap port-portnya. Dari kemarin saya sering pakai motherboard ini, tapi ternyata ada satu kekurangannya, yaitu Mobo ini nggak ada sys fan buat fan casing. Harganya sekarang juga lumayan naik, jadi 350.000. Kita lanjut ke RAM seperti biasa, pakai RAM sejuta umat Hynix 2 keping 8GB 1600 MHz. Harga per kepingnya 69.000 atau 2 kepingnya 138.000. Selanjutnya kita ke storage, pakai SSD yang murah saja, yang penting ada garansinya 3 tahun. Kalau rusak tinggal ganti baru. RX 7 128GB, harganya sekarang 127.000. Selanjutnya harddisk, karena saya agak trauma pakai harddisk bekas terutama Seagate, saya beli harddisk baru RX 7 juga 2,5 inch, ukurannya size-nya 500GB, harganya 135.000. Selanjutnya kita ke part yang paling menentukan apakah suatu PC itu bisa awet atau tidak, PSU. Oh ya, di video kemarin saya bahas PSU di bawah 500k, ternyata responnya bagus banget ya. Bahkan ada beberapa orang yang WA saya langsung buat beli PSU Segotep BN550 karena takut harganya digoreng dan naik lagi. Nah, kali ini saya pakai PSU Segotep yang lebih tinggi, Segotep GN650. PSU dengan power draw 650W yang sudah tersertifikasi 80 plus gold. Sudah full range input 100-240 VAC. PSU ini berat banget ya. Beratnya sekitar 2 kali lebih berat dari PSU Segotep 550W yang bronze kemarin. Dengan sertifikasi 80 plus gold, pastinya komponen di dalamnya lebih berkualitas. Untuk harganya di Shopee rata-rata dijual di harga 945.000. Wih, mahal mas. Memang kalau kita dilihat dari harganya ini mahal. Tapi yuk kita cek PSU lain yang sudah 80 gold resmi terdaftar di Clear Result. Ada nggak sih yang di bawahnya 1 juta? Setahu saya itu cuma ada 3. Pertama ada GMX GX 750, harganya 985.000. Yang kedua ada First Player PS 750 AR, harganya 984.000. Dan ketiga ada PC Cooler GI K700, harganya 984.000. Kalau lihat 3 pesaingnya tadi rasanya berat buat Segotep karena yang lain power draw-nya 700 dan 750W. Tapi tunggu dulu, kalau kalian buka Tokped, bukan Shopee ya, dan search Segotep GN650, yang paling atas ada penjual centang ungu yang jual di harga cuma 798.000, menjadikannya langsung bisa bersaing dengan 3 PSU yang saya sebutkan tadi. Yang minat langsung check out saja ya, link Tokpednya saya cantumkan di deskripsi video. Stoknya cuma ada 3. Kita lanjut ke VGA, saya pakai VGA RX 580 8GB 248SP dari Avox. Kenapa pakai Avox? Karena toko di Surabaya yang tersedia cuma merek ini. Tapi saya cukup surprise ya, tampilannya oke banget dari kotaknya.
dibandingkan dari RX 580 yang lain. Ada backplate-nya juga. VGA ini punya 3 output dengan 1x8 pin power VGA. Harganya Rp1.373.000 dengan garansi 1 tahun. Terakhir, casing. Saya juga dapat kiriman casing dari Segotep Prime D. Harganya Rp310.000 tanpa fan. Sebenarnya ada yang jual sih Rp270.000, tapi tokonya di Medan, ya boncos ongkirnya. Ini casing bagus menurut saya buat harga Rp300.000. Bahannya kokoh, nggak kayak casing Raptor dan Infinity yang sering saya pakai. Cuma ya, dua casing tadi itu harganya Rp350.000 tapi sudah bonus 3 fan. Sedangkan Prime D ini Rp300.000 tapi belum dapat fan. Bentuknya mengingatkan saya ke casing saya dulu, Cooler Master Q300L. Nah, biar tambah adem dan keren, pastinya tambah fan 12 cm ya. Saya tambah fan 3 pieces warna putih. Harga satuannya Rp30.000 atau 3 buahnya Rp90.000. Yuk kita total berapa sih rakitan PC kali ini? i5 4690 Rp315.000, HSF Deepcool Rp40.000, Faro B85 Rp350.000, RAM 16GB Hynix Rp138.000, SSD 128GB RX7 Rp127.000, harddisk 500GB RX7 Rp135.000, PSU Segotep GN650 80 plus Gold. Saya pakai harga rata-rata di Shopee ya Rp945.000, fan 3 piecesnya Rp90.000, casing Segotep Prime D Rp310.000 dan VGA Avox RX 580 8GB 248SP Rp1.373.000. Totalnya Rp3.823.000. Kalau berminat, semua link ada di deskripsi video ini. Kalau kalian mau lebih murah tapi performanya sama, ada beberapa part yang bisa diganti. Pertama, HSF-nya ganti pakai HSF standar harga Rp24.000. Kedua, ganti motherboardnya dari Faro ke RX7 H81 harganya Rp298.000. PSU-nya ganti ke PSU Segotep BN550 harganya Rp490.000. Casingnya pakai casing bekas saja, harganya Rp65.000. Dan VGA-nya pakai RX 580 merek Faro, harganya Rp1.209.000. Jadi totalnya kalau pakai opsi murah ini bisa jadi Rp2.801.000. Beda sejuta dari yang awal dengan performa yang sama tapi downgrade di PSU dan casingnya. Yuk kita mulai rakit. Pertama, siapkan motherboard, buka penutup prosesornya, pasang prosesornya, lihat tanda segitiga emas di bawah, lalu kunci prosesornya. Setelah itu tambah pasta prosesor, lalu pasang HSF-nya. Setelah terpasang, kita lanjut ke pasang RAM. Jangan kebalik ya, tekan kedua ujungnya. Kita siapkan PSU-nya. Sebelum PSU dipasang di PC, biasanya saya cek dulu pakai PSU tester, apakah PSU-nya nyala atau tidak. Setelah nyala, oke, kita pasang 24 pin dan 4 pin prosesor. Pasang kabel power dan pasang tombol power SW. Di back panel pasang keyboard, mouse, dan kabel HDMI. Jangan lupa pasang SSD yang mau diinstal dan pasang flash disk instalasinya. Setelah semua terpasang, nyalakan PC dan pencet tombol delete buat masuk ke BIOS. Pilih boot priority ke flash disk, lalu mulai install. Setelah terinstall, tinggal download aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan update driver PC-nya. Jangan lupa download driver VGA-nya ya. VGA pasang terakhir nanti setelah semua driver sudah terinstall. Setelah PC sudah terinstall semua dan dipastikan semuanya aman, sekarang kita masukkan ke dalam casing. Siapkan dulu casingnya, pasang ketiga fan terlebih dahulu. Lalu lepas bagian penyimpanan SSD dan harddisknya. Pasang dulu SSD dan harddisknya. Setelah SSD, harddisk, dan fan terpasang, baru pasang PSU-nya. Kita lanjut dengan memasang back panel motherboardnya, lalu pasang motherboard ke casing, baut keempat sisinya. Selanjutnya pasang kabel 24 pin dan 4 pin prosesor. Pasang kabel SATA, front panel, USB 3 depan, dan audio depan. Setelah semua terpasang, biasanya saya tes nyala dulu. Setelah nyala, lalu saya matikan dan saya rapikan kabel di belakang dengan kabel tis. Setelah semua rapi, baru saya pasang VGA-nya dan tutup casingnya.
Selesai. Apakah PC ini hemat daya? Kayaknya sih enggak ya. Tapi yuk kita cek. Ketika idle, PC ini menyerap daya yang cukup rendah, cuma di 49 watt. Tapi ketika full load gaming melonjak jauh ke 220 watt. Mantap, menyala tagihan listrikku. Kalau mau agak hemat, pas main game main di resolusi low saja atau VSync-nya di on kan. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji i5 4690 pakai Cinebench R15 dapat skor multicore 552 CB dengan suhu maksimal di 80 derajat dan RX 588GB. Kita uji pertama pakai Unigine Heaven di setting 1080p high dapat skor 2458 dengan suhu maksimal cuma di 60 derajat. Lalu diuji pakai Unigine Superposition 1080p high dapat skor 4820. Terakhir diuji pakai 3D Mark Firestrike dapat grafik skor 12485. Skor ini lebih tinggi dari Intel Arc A380. Terakhir, uji gaming. Saya akan uji i5 4690 RAM 16GB dan RX 588GB 248SP dalam 10 game. Game yang pertama kita mulai dari game kompetitif Dota 2 di setting 1080p best looking. Ketika laning dapat 70-90 fps, ketika war sedikit turun ke 40-60 fps. Game yang kedua Black Myth Wukong di benchmark mode di setting 1080p high, FSR-nya on, FG-nya on, dapat rata-rata FPS yang cukup tinggi di 52. Game yang ketiga Dynasty Warrior Origin setting 1080p high, FSR-nya on, quality, dapat 40-50an FPS. Selanjutnya masih di game berat Cyberpunk 2077 di setting 1080p high, FSR-nya on, quality, rata-rata FPS-nya 42. Game selanjutnya Red Dead Redemption 2 di setting 1080p Ultra dapat FPS rata-rata 35. Kalau teman-teman mau turunin ke medium atau high pasti akan dapat FPS yang jauh lebih tinggi. Game yang keenam Far Cry 5 di setting 1080p Ultra, rata-rata FPS-nya cukup tinggi di 60. PC ini juga pastinya bisa main Far Cry 6 dengan lancar ya. Selanjutnya Assassin's Creed Origin setting 1080p very high, rata-rata FPS-nya 48. Game yang ke-8 GTA 5 Offline di setting 1080p very high, dapat FPS antara 80 sampai 100-an. VGA RX 588GB ini cocok banget buat kalian yang pengen rakit PC murah buat main GTA 5 roleplay.
Game yang ke-9 Tekken 8 di setting 1080p Ultra dapat FPS yang tinggi tapi belum sampai 60, dikit lagi dapat 60, sekitar 55 FPS-an. Dan game yang terakhir ini game request ya dari Mas Joni, Minecraft di launcher di versi 1.21.4 dengan Optifine di setting 1080p fancy, render distance-nya 12 chang, stabil di 300-an fps. Pakai VGA ini juga bisa dipasang shaders ya buat yang suka. Kesimpulan, buat kalian para pengejar FPS rakitan 2,8 juta kali ini yang pakai beberapa part bekas adalah pilihan terbaik saat ini karena VGA-nya baru dan ada garansinya, daripada kalian maksa beli RX 580 X Mining yang gak ada garansinya, bisa-bisa dipakai 1 minggu VGA-nya mati. Tapi misal kalian bukan pengejar FPS dengan budget 3 jutaan, kalian masih bisa kok rakit pakai Ryzen 5 4600G atau Ryzen 5 5500 GT yang pastinya lebih upgradable. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Video selanjutnya 3-4 hari ke depan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.